Jika Persija Jakarta dapat sanksi dari FIFA, benarkah juara BRI Liga 1 musim ini akan ditangguhkan? Maknya ngaganggu deui karena juara Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih seputar masalah Persija Jakarta, Bobotoh salam dunia, ini penting untuk selalu kita bahas, bukan bermaksud untuk memojokkan atau apa, tapi kita mencari atau juga mengawal lah, mungkin takutnya kejadian atau masalah di tim-tim lain itu malah berpengaruh kepada tim yang lainnya, salah satunya Persib Bandung. Karena sering juga terjadi seperti itu, apalagi yang berhubungan dengan Persija Jakarta. Walaupun kita berharap dan tentunya kita juga optimis bahwa perbaikan liga tahun demi tahun itu memang ada terasa, apalagi di era Pak Erick Thohir sekarang yang dengan sangat lantang mengatakan membasmi mafia, karena kemafiaan ini dengan segala hormat tidak bermaksud merendahkan, sangat identik kaitannya dengan Persija Jakarta. Karena ketika dulu mafia sepak bola ini terkuak, ada nama Persija Jakarta yang ke bawah-bawah dan bisa dibilang cukup ya besar lah ke bawah-bawahnya. Walaupun mungkin juga para pemain tidak tahu apa-apa, walaupun mungkin juga para pelatih Persija tidak tahu apa-apa, tapi ya yang di belakang itu yang diduga bermain dulu gitu kan. Nah sekarang muncul lagi kan tentang masalah gaji pemain Persija Jakarta yang diduga kabarnya menunggak. Walaupun sekali lagi ini kabarnya belum benar-benar 100% karena belum ada statement dari Persija Jakarta atau belum ada juga statement dari pihak-pihak terkait. Cuman udah ada tanda-tandanya seperti yang saya sebutkan, Gustavo udah bilang, pelatihnya udah bilang, bahkan juga Pak Panca, presiden dari Persija Jakarta udah mengeluarkan statement, bukan statement sih, tapi kode ruwet katanya, nggak tahu mana yang ruwet nih, nggak tahu permasalahan atau apa. Bahkan Kang Diki juga yang nggak aneh kalau ada masalah internal di Persija Jakarta, toh memang dari 2018 sering terjadi seperti ini. Bahkan saya ulangi lagi, Greg Nokolo jauh di bawah 2018 bilang ada permasalahan finansial juga gitu kan. Nah, yang jadi masalahnya kalau seandainya ada pemain-pemain yang memang hak dan kewajibannya belum bisa dipenuhi oleh Persija Jakarta, terus melaporkannya ke FIFA. Sama halnya seperti Marco Simic kemarin. Kita tahu kan masalah Marco Simic dengan Persija Jakarta walaupun udah selesai, tapi itu salah satu bentuk reaksi dari Marco Simic karena dianggap hak dan kewajibannya belum bisa dipenuhi oleh Persija Jakarta. Bahkan kabarnya juga ada bocoran Marco Simic bisa memperkuat Persija lagi karena lain hayang-hayang teuing pelatihna sebenarnya mah lain dibutuh-butuhkan teuing, tapi karena ada nego-nego gimana caranya tidak mengeluarkan ya denda atau mendapatkan sanksi yang besar dari FIFA, jadi Simic udahlah main lagi di Persija, gaji lagi dan segala macamnya. Kabarnya seperti itu karena dari zaman Thomas Doll, termasuk juga sekarang Carlos Pena pelatih Persija Jakarta, itu Simic tuh bisa dibilang kurang diinginkan. Maksudnya ya masih ayalah striker lebih bagus dari Simic untuk sekarang ya, karena bukan Simic yang dulu. Kalau Simic yang dulu harus kita akui kualitasnya bagus gitu. Nah ini bisa kembali terjadi di Persija Jakarta kalau benar ya, sekali lagi kalau benar ada penunggakan pemain, penunggakan gaji lalu pemainnya melaporkan, bisa saja FIFA nanti bereaksi. Dan kalau ada pertanyaan ke saya, Kang, ini akan berpengaruh nggak ke Persib Bandung? Bisa-bisa liga ditangguhkan? Seharusnya jika menurut alurnya nggak berpengaruh. Seharusnya. Jadi yang kena sanksinya ya udah Persija Jakarta saja. Kalau seandainya Persija benar terbukti, dia kena sanksi nanti dari FIFA, entah itu apa sanksinya, dan tidak akan mempengaruhi liga. Karena nggak ada hubungannya dengan liga keseluruhan. Karena ini masalah internal Persija bersama pemainnya, bersama keluarganya. Cuman mungkin takutnya karena hembusan-hembusan mafia, hembusan-hembusan liga ini diatur, dan yang mengaturnya adalah kebanyakan dulu ya diduga orang-orang dalam Persija
Jadi ada ketakutan mungkin dari kita bobotoh, apalagi kita juga dianggap pernah merasakan itu 2018. Sekarang juga kita lagi alus-alusnya, lagi bagus-bagusnya, peluang untuk juara itu 90% lah bisa dibilang gitu kan untuk kita. Takutnya kembali terjadi hal-hal seperti yang udah-udah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Itu mungkin yang ditakutkan oleh bobotoh sehingga muncul banyak pertanyaan ke saya. Tapi saya yakini sih dengan keprofesionalan mungkin ya bisa dibilang PSSI sekarang, PT LIB sekarang yang harus kita akui dan beri aplaus juga, tidak boleh menutup mata, udah lebih baik ketimbang periode-periode sebelumnya. Harusnya ini bisa terjadi aman-aman saja. Harusnya seperti itu ya. Dan kita tentu berharap tidak ada hal-hal lain, entah itu teknis ataupun non-teknis, entah itu internal ataupun eksternal, yang mengganggu juaranya Persib Bandung untuk menambah bintang keempatnya di dada. Mudah-mudahan saja bisa seperti itu, karena tentu sangat diharapkan sekali kalau kita bisa kembali back to back juara dan kembali bermain di Asia. Peluangnya masih sangat besar, apalagi bobotoh kita itu lawan Sleman, Barito, Borneo, Bali, Persita, Persis, apa hiji lagi saya lupa, Malut. Di putaran pertama kita semua menang kecuali imbang melawan Bali. Dan mudah-mudahan semua lawan-lawan yang saya sebutkan tadi yang akan diarungi di 7 pertandingan final terakhir Persib Bandung, ya minimalnya hasilnya sama seperti putaran pertama. Kita hanya imbang 1 kali gitu kan, saat di putaran pertama kan kita hanya imbang lawan Bali aja. Mudah-mudahan sekarang juga menang lawan Borneo, menang lawan Bali, menang lawan Maluku, terutama mungkin 3 ini ya, 3 ini yang secara hitam di atas kertas penampilannya sangat luar biasa, secara posisi juga bagus, bahkan Malut di beberapa pertandingan saya lupa 6 atau 9 belum terkalahkan juga, apalagi kita akan bermain di Malut. Kan ini satu warning yang besar bagi Persib Bandung, dan ini juga alasan kenapa Coach Bojan Hodak memberikan sanksi atau denda kepada para pemain jika seandainya naik kiloannya 1 kilo saja dengan $2.000 atau setara 33 juta atau 35 juta gitu, saya lupa lagi. Nah, salah satunya agar mereka ketika mulai lagi liga seusai liburan ini kembali siap bertarung. Karena walaupun secara statistik Bali, Borneo, Malut yang tersulit gitu kan, tapi tim-tim lain juga jangan dianggap remeh. Apalagi Persib memiliki historis selalu terjegal oleh tim-tim papan bawah, oleh tim-tim kecil dan di akhir-akhir. Makanya muncullah istilah beak bensin gitu kan yang Persib Bandung. Nah, tentu ini tidak kita harapkan ya bobotoh sealam dunia, karena kita sangat berharap Persib kembali juara, apalagi kan nggak ada nyeri hatinya lamun di awal terus itu kan nomor hiji, di akhir tiba-tiba kasalip jadi nomor 2, itu nyeri hati. Beda jeung lamun di awalnya tidak ada di peringkat pertama, mungkin itu akan lebih legowo lah gitulah. Tapi ya kita tentu tidak berharap hal-hal seperti itu. Yang kita harapkan adalah Persib bisa kembali juara. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini bobotoh. Assalamualaikum.